Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Pipit Nur Abdillah. Di video kali ini aku bakalan ngajak kalian untuk belajar bareng mengenai mata kuliah dasar ilmu komunikasi. Yang mana video ini juga merupakan prasyarat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah dasar ilmu komunikasi. Oke, sekarang kita langsung saja lanjut ke pembahasan. Nah, ilmu komunikasi di sini yang perlu kita ketahui ada 7 poin penting. Yang pertama ada unsur komunikasi, yang kedua ada fungsi komunikasi, yang ketiga ada prinsip komunikasi, yang keempat ada hambatan komunikasi, yang kelima ada persepsi dalam komunikasi, yang keenam ada komunikasi verbal, dan yang terakhir ada komunikasi non-verbal. Sedangkan ilmu komunikasi sendiri yaitu sebuah proses atau interaksi dari komunikator melalui sebuah saluran untuk menyampaikan pesan ke komunikan dan menghasilkan feedback. Oke, sekarang kita kupas satu persatu. Poin pertama yaitu ada unsur-unsur komunikasi. Laswell mengatakan cara terbaik menerangkan proses komunikasi dengan cara menjawab 5 komponen. Yang pertama ada who, yang kedua ada says what, yang ketiga ada what with channel, yang keempat ada to whom, dan yang kelima ada with what effect. 5 komponen tersebut yaitu ada komunikator, pesan, media, komunikan, dan juga efek. Poin yang kedua yaitu ada fungsi komunikasi, dibagi menjadi 4. Yang pertama ada fungsi komunikasi sosial, merupakan komunikasi yang diarahkan pada pencapaian suatu situasi integrasi sosial. Komunikasi sosial ini juga dapat membantu seorang individu untuk membentuk konsep diri maupun aktualisasi ataupun eksistensi diri. Fungsi yang kedua yaitu ada fungsi ekspresif. Fungsi ekspresif merupakan salah satu cara untuk meluapkan perasaan ataupun emosi kita. Komunikasi ini dapat dilakukan baik sendiri ataupun dalam kelompok. Sudah dikatakan saja sebagai fungsi ekspresif, jadi tidak jauh dari kata perasaan ataupun emosi. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi komunikasi ritual, merupakan fungsi komunikasi yang dibangun dalam pandangan ritual seperti halnya dengan upacara sakral ataupun suci. Komunikasi ini biasanya dilakukan secara kolektif. Fungsi komunikasi yang terakhir yaitu adalah fungsi instrumental, yang mana bersifat mempengaruhi, memberikan rangsangan, membujuk, atau dapat disebut sebagai komunikasi yang bersifat persuasif. Oke, cukup itu dari fungsi komunikasi. Sekarang dilanjut ke poin prinsip-prinsip komunikasi. Prinsip komunikasi di sini yaitu dibagi menjadi 12. Yang pertama yaitu komunikasi adalah proses simbolik, yang mana komunikasi mengatur pola pikir sebagai isi pesan dengan bahasa lambang, seperti halnya yaitu menjalinkan kepala dan juga mengacungkan jari tangan. Yang kedua yaitu setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Jadi setiap bentuk komunikasi non-verbal, yakni perilaku manusia, bisa dimaknai sebagai stimulus bagi orang lain. Seperti halnya juga yaitu gerak-gerik tubuh dan raut wajah. Yang ketiga yaitu komunikasi punya dimensi isi dan dimensi ruang ataupun hubungan. Bahwa tiap pesan komunikasi punya dimensi isi dilihat dari isi pesannya. Sedangkan komunikasi yang dilihat dari dimensi ruang bisa diketahui dengan cara bagaimana cara mengatakannya. Yang keempat yaitu komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Komunikasi ini bisa terjalin dari peristiwa yang tidak disengaja sama sekali, bahkan hingga bentuk komunikasi yang sudah direncanakan dan disadari. Yang kelima yaitu komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Pesan yang dikirim oleh komunikator, baik secara verbal atau non-verbal, disesuaikan dengan tempat di mana proses komunikasi itu berlangsung, kepada siapa dan kapan komunikasi itu berlangsung. Yang keenam yaitu komunikasi melibatkan tradisi peserta komunikasi, yang mana setiap orang memiliki strategi tertentu berdasarkan bagaimana komunikan ataupun orang yang menerima pesan akan meresponnya. Yang ketujuh yaitu komunikasi bersifat sistematik. Ada 2 macam yaitu yang pertama sistem dan juga sistem. Yang kedelapan yaitu semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektiflah komunikasi. Karena adanya kesamaan latar belakang, maka akan membuat orang lebih mudah dalam berkomunikasi. Yang kesembilan yaitu komunikasi bersifat non-sekuensial, dalam artian komunikasi ini tidak berlangsung dalam satu arah. Yang ke-10 yaitu komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional.
ke-11 yaitu komunikasi bersifat irreversible, yaitu orang yang berkomunikasi tidak bisa mengontrol dampak yang ditimbulkan dari pesan yang disampaikan. Dan yang terakhir yaitu komunikasi bukan untuk penyelesaian dalam menyelesaikan berbagai masalah, bahwa komunikasi bukan satu-satunya solusi pencari masalah, karena komunikasi itu hanya salah satu faktor pendukung dalam penyelesaian suatu masalah. Poin yang keempat yaitu ada hambatan dan faktor komunikasi, yang mana hambatan dibagi menjadi 4, ada hambatan budaya, teknik, semantik, dan psikologi. Hambatan budaya yaitu merupakan adanya perbedaan suatu latar belakang budaya, yang mana akan mengakibatkan komunikasi tersebut tidak efektif. Karena pembahasan dari perbedaan budaya tersebut akan menjadi hambatan dalam berkomunikasi. Yang kedua yaitu ada hambatan teknik. Hambatan teknik merupakan suatu keterbatasan fasilitas serta peralatan dalam berkomunikasi. Hambatan yang kedua yaitu hambatan teknik, yang mana suatu keterbatasan fasilitas serta peralatan dalam berkomunikasi. Seperti halnya yaitu ketika kita ada di suatu acara, yang mana dalam suatu acara tersebut ada salah satu mikrofon yang mati. Dalam mikrofon yang mati tersebut merupakan salah satu penghambat dalam berkomunikasi. Yang ketiga yaitu ada hambatan semantik, yang mana merupakan kesalahpahaman dalam menangkap sebuah makna dari komunikator kepada komunikan. Dan yang terakhir yaitu ada hambatan psikologi. Hambatan psikologi ini yang disebabkan oleh faktor manusia, seperti halnya emosi dari dirinya sendiri. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi ada 7. Yang pertama flexibility, konteks, content, clarity, continuity, dan consistency, capability of audience, dan ada channel of distribution. Poin selanjutnya yaitu ada persepsi dalam komunikasi. Definisi persepsi sendiri yaitu suatu proses internal yang memungkinkan kita untuk menafsirkan rangsangan dari lingkungan kita, dan dari proses tersebut dapat mempengaruhi perilaku kita nantinya. Yang selanjutnya ada persepsi sosial. Persepsi sosial yaitu merespon melalui lambang verbal dan juga non-verbal. Yang selanjutnya yaitu ada faktor persepsi, dibagi menjadi 5 berdasarkan pengalaman, bersifat selektif, bersifat dugaan, bersifat evaluatif, dan persepsi berdasarkan konstekstual. Sedangkan kegagalan persepsi ada 5, yaitu ada kesalahan atribusi, ada efek halo, ada stereotip, ada prasangka, dan ada gegar budaya. Oke, selanjutnya ada komunikasi verbal. Komunikasi verbal sendiri yaitu komunikasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan dengan cara tertulis atau lisan. Sedangkan fungsi bahasa dalam kehidupan manusia ada 3. Yang pertama ada penamaan. Penamaan di sini yaitu merujuk pada mengidentifikasi objek. Yang kedua ada fungsi interaksi. Fungsi interaksi di sini yaitu menekankan berbagai gagasan dan emosi. Dan yang ketiga yaitu ada transmisi informasi. Transmisi informasi ini yaitu informasi yang dapat disampaikan kepada orang lain. Selanjutnya yaitu ada bahasa dan makna. Yang mana bahasa dan makna ini saling berkaitan satu sama lain. Bahasa sendiri yaitu sistem komunikasi yang mengandalkan kode verbal atau non-verbal. Bahasa yaitu merupakan bersifat individu. Sedangkan makna yaitu suatu proses menemukan maksud dan arti dari sebuah pesan. Makna sendiri dibagi menjadi 2, yaitu makna konotatif dan makna denotatif. Selanjutnya yaitu ada komunikasi high contact dan low contact. Komunikasi high contact merupakan komunikasi tinggi yang bersifat implisit, yaitu yang menuntut penerima agar menafsirkannya sendiri. Selanjutnya yaitu komunikasi high contact dan low contact. Komunikasi contact merupakan komunikasi konteks tinggi yang bersifat implisit, ambigu, dan menuntut penerima agar menafsirkannya sendiri. Sedangkan komunikasi low contact merupakan komunikasi konteks rendah yang bersifat langsung, apa adanya, dan tanpa berbelit-belit. Oke, tidak terasa di sini kita sudah sampai poin yang terakhir, yaitu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal merupakan komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata. Contohnya yaitu kita menggunakan bahasa tubuh seperti mimik wajah dan gerakan tangan, bahkan intonasi suara dan kecepatan berbicara. Selanjutnya yaitu ada fungsi komunikasi. Menurut Mark Ellsworth ada 5 komunikasi. Yang pertama yaitu repetisi ataupun pengulangan. Ini dimaksudkan untuk mengulangi maksud dari komunikasi verbal. Yang kedua yaitu ada substitusi.
Fungsi substitusi ini merupakan apabila fungsi dari pesan nonverbal yang disampaikan sudah cukup jelas dan mudah dipahami dalam lawan bicara. Seperti halnya ketika kita sudah setuju, kita bisa menggunakan dengan melakukan kepala. Fungsi yang ketiga yaitu ada kontradiksi, yaitu penolakan pesan verbal ataupun pemberian makna lain terhadap pesan verbal yang disampaikan. Yang keempat yaitu ada fungsi komplement. Fungsi komplement di sini yaitu sebagai pelengkap dari pesan verbal. Contohnya yaitu kita melambaikan tangan dan mengatakan selamat jalan bagi teman kita yang ingin berpergian. Yang kelima yaitu ada aksentuasi. Aksentuasi di sini yaitu sebagai penegasan pesan ataupun memperkuat makna dengan menggunakan isyarat nonverbal. Seperti halnya ketika kita marah yaitu kita bisa menutup pintu dengan sangat keras. Oke, selanjutnya ada bentuk komunikasi. Bentuk komunikasi di sini ada 7. Yang pertama ada gestur ataupun menyampaikan pesan tanpa kata-kata. Yang kedua ada penampilan. Yang ketiga ada sentuhan. Yang keempat ada artefak. Yang kelima ada simbol. Yang keenam ada warna dan yang ketujuh ada ekspresi wajah ataupun diam. Ekspresi wajah di sini merupakan komunikasi nonverbal yang paling universal daripada bentuk yang lain. Poin terakhir yaitu perbedaan komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal merupakan komunikasi yang dilakukan secara langsung dalam bentuk tulisan maupun lisan. Sedangkan komunikasi nonverbal merupakan komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata, akan tetapi menggunakan bahasa, tubuh, gestur, dan ekspresi wajah. Oke, cukup sekian materi yang dapat aku sampaikan. Ini merupakan beberapa sumber referensi yang aku dapatkan. Jika ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.